Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami. Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan termasuk pemerintah. Pasalnya, peran yang andil UMKM dalam perekonomian nasional terbilang strategis bila diteropong dari jumlah unit usaha yang mendominasi tingginya penyerapan tenaga kerja, besarnya kontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto nasional dan sumbangan terhadap nilai ekspor. Untuk itu, diperlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini diperlukan oleh pelaku UMKM lokal untuk menghadapi persaingan UMKM yang makin ketat, sebab pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi seluas-luasnya untuk mengembangkan usaha sehingga mereka bisa cepat maju dan siap secara global. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam pengimplementasian gagasan dalam mewujudkan konsep melalui UMKM, aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android tentunya melibatkan banyak pihak dalam mengimplementasikannya. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mewujudkan konsep ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang ketiga, Kementerian Ekonomi. Yang keempat, Kementerian Riset dan Teknologi. Yang kelima, masyarakat produsen UMKM. Yang keenam, perusahaan jasa pengiriman barang. Kemudian langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep UMKM. Strategi yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan konsep UMKM dengan menggunakan beberapa langkah penelitian dalam sosialisasi. Langkah-langkah pengimplementasian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembuatan aplikasi. Langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan gagasan yaitu dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Yang kedua, tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikasi produk UMKM. Mensosialisasi kepada masyarakat terkait UMKM sedetail mungkin, dari kegunaan, manfaat, cara penggunaan, dan lain-lain. Sosialisasi dilakukan di seluruh daerah-daerah Indonesia, mulai dari kota-kota besar hingga di pedesaan. Hal ini dilakukan supaya produk-produk UMKM yang berkualitas di daerah pelosok dapat dipasarkan. Selain melakukan sosialisasi, lembaga yang ditunjuk untuk mendata dan memberikan sertifikat kelayakan produk mulai melakukan tugasnya. Dalam hal lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga tingkat provinsi dan kabupaten yang telah ditunjuk Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mendata dan memberikan sertifikasi kelayakan produk untuk dipasarkan di pasar ASEAN. Pemberian sertifikasi bagi produk-produk UMKM dilakukan sebagai jaminan kepada konsumen dari pemerintah Indonesia, sehingga setiap produk yang dipasarkan tidak mengecewakan konsumen. Kemudian C, tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Memasukkan data tentang produk tersebut ke dalam web yang disesuaikan dengan jenis produk dan wilayah produksi. Misal Jawa Tengah. Sistem penginputan data dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Input data juga dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. Perusahaan diberi username dan password yang digunakan untuk menginput data jika sewaktu-waktu ada perubahan. Bagi produsen, dalam hal ini menjual produk UMKM yang belum mengenal dan tidak tahu mengenai teknologi, maka pemerintah akan menawarkan untuk mengisi dan melakukan transaksi dengan konsumen baru. Kemudian setelah ada permasalahan kesepakatan dengan konsumen, pihak pemerintah akan langsung menghubungi produsen jika produsen tidak mengirimkan pesanan konsumen. Yang terakhir adalah tahap pengiriman barang. Tahap pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bagi para produsen yang tidak paham dengan sistem pengiriman barang ke luar negeri, maka pihak pemerintah akan membantu hingga pesanan sampai di tangan konsumen. Bagi produsen yang belum memiliki modal yang cukup, biaya pengiriman barang akan dibantu pemerintah dan produsen dapat melunasinya dengan sistem kredit dengan ketentuan yang ditetapkan. Konsep UMKM merupakan terobosan baru untuk memasarkan produk UMKM dalam menembus pasar bebas ASEAN.
EUMKM yang berbasis aplikasi Android dan secara umum hampir sama dengan sistem jual beli online. Bedanya EUMKM ini dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, produsen UMKM yang memasarkan produknya dalam UMKM harus memiliki sertifikat penjamin mutu produk yang dikeluarkan dan disahkan oleh pemerintah. Produsen UMKM yang ikut memasarkan produknya juga harus memiliki username dan password yang diberikan oleh pemerintah setelah dinyatakan lolos verifikasi kelayakan produk. Ya, demikian video ini saya buat memenuhi tugas kewirausahaan Islami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.